Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, selamat berjumpa dalam pembahasan saham-saham atau emiten-emiten yang ada di Bursa Indonesia. Pembahasan kita tentang emiten-emiten ini, kalau bisa kita bahas semua saham, baik itu yang valuasinya bagus, layak invest, ataupun yang wajar, ataupun yang mahal, ataupun yang rugi. Kenapa kita bahas? Kita usahakan banyak karena kita ingin dalam artian menambah pengetahuan. Pada intinya adalah menambah pengetahuan analisa kita untuk menemukan untuk menganalisa sampai pada titik akhir menemukan saham yang baik. Tidak hanya membahas saham-saham yang baik saja, tetapi pada intinya adalah fokus kita adalah belajar menganalisa. Jadi pada titik tolaknya adalah belajar menganalisa untuk mendapatkan saham itu yang baik untuk diinvestasi, tetapi juga kalaupun kita mendapatkan saham yang belum layak investasi, itu adalah bagian dari perjalanan kita, ya. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu saham yang perusahaannya ini berada hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Bahkan kadang-kadang ada juga kota-kota yang kecil, kota-kota menengah ya, bukan terlalu kecil. Ada juga perusahaan ini punya perwakilan di daerah tersebut ya. Perusahaan ini kode emitennya PRDA atau namanya Prodia Widya Usaha. Perusahaan ini bergerak di bidang laboratorium kesehatan ya. Laboratorium kesehatan yang melayani bidang pemeriksaan untuk mengecek kesehatan kita. Apakah kita ini sehat atau mungkin ada penyakit dalam tubuh atau bidang kesehatan lingkungan lainnya ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyatakan kembali bahwa silahkan ditonton video analisa ini sampai habis karena pembahasan kita ini secara runut, step by step untuk mendapatkan hasil tadi ya. Jadi oleh karena itu silahkan ditonton secara runut sampai habis sehingga kita bisa mengetahui alur berpikir untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan bagaimana jalan berpikir kita. Baik, kita akan mulai pembahasan tentang saham Prodia ini. Kembali saya ungkapkan kembali bahwa dasar data yang saya ambil untuk analisa ini adalah diambil dari Stockbit. Baik, untuk harga sekarang di hari tanggal 10 bulan Maret ini, harga sekarang atau harga yang disediakan untuk kita bisa membeli saham ini adalah 4.330. Itu harga sekarang ya. Baik, kemudian nilai aset seluruh saham perusahaan Prodia ini nilai asetnya dibagi dengan seluruh saham yang dimiliki oleh Prodia, maka per lembar sahamnya itu bernilai 2.515 ya.
satu lembarnya itu dihargai 2.515 dan sekarang masyarakat bisa membelinya di harga 4.330. Dengan demikian saham ini dihargai 1,72 kali dari harga asetnya ya, 1,72 kali. Berarti sudah hampir 2 kali lipat ya. Hampir 2 kali lipat dari harga dasarnya. Sehingga ini dapat kita simpulkan perusahaannya, kita anggap bahwa perusahaan ini sedang bertumbuh dan para investor menghargainya dengan harga tinggi, harga di atas. Mungkin ini juga salah satu kepercayaan dari investor bahwa mereka mampu membelinya, mereka mempercayai membeli di harga yang tinggi. Namun hal ini perlu kita konfirmasi dulu, apakah ini tinggi dalam artian masyarakat memang mempercayainya atau memang harganya sudah sangat kemahalan. Karena kita lihat bahwa dari keseluruhan keuntungan yang perusahaan dapatkan di tahun 2023 itu per lembar sahamnya senilai 277 ya. Keuntungan yang didapat 277. Dengan demikian harga sekarang kita bagi dengan 2.277 ya. Kita lihat dulu harga wajarnya. Harga wajar ini artinya apa? 10 kali dari keuntungan ya. Harga wajar itu adalah 10 dikali ya. Artinya apa? Kita akan menyatakan bahwa 10 kali lipat dari laba per lembar saham itu adalah nanti batas maksimal kita akan membeli saham Prodia ini. Sekali lagi 10 kali lipat dari harga, dari keuntungan bersih yang didapatkan, maka itu adalah maksimal harga yang harus kita siap tanggung untuk membeli. Jadi harga maksimal untuk pembeliannya adalah 2.770. Dengan melihat harga sekarang, kita bandingkan dengan harga ini, maka harga sekarang itu 1,56 kali, berarti 56% di atas harga wajarnya ya, 56% di atas harganya. Kalau kita mengalih sistem mencari dari harga maksimalnya. Bisa pula kita lihat begini. Yang paling sering dipakai oleh para ahli itu adalah harga sekarang dibagi dengan IPS, maka harga sekarang itu 15,63. Artinya apa? Harga sekarang jauh lebih mahal daripada harga maksimal kita membeli ya. Harga sekarang jauh lebih mahal daripada harga kita membeli. Nah, kita hitung, ini sebenarnya hasilnya sama saja ya. 10 kurang yang di atas, maka harga sekarang lebih tinggi 56%. 56% lebih tinggi daripada harga wajarnya. Sama saja dengan hitungan yang tadi ya. Harga sekarang 56% lebih mahal daripada harga wajarnya. Jadi dengan melihat kombinasi dua ini, sebenarnya kita mendapatkan bahwa kita masih menghitung perusahaannya bertumbuh dan
valuasinya mahal ya. Valuasi mahal. Perusahaannya bertumbuh tapi valuasinya mahal. Sekarang kita ingin mengkonfirmasi ya. Konfirmasinya adalah apakah ini valuasinya bertumbuh atau mahal, atau memang perusahaannya murah, bukan, atau memang perusahaannya dihargai tidak sesuai dengan kewajarannya. Sekarang kita lihat ternyata Prodia ini rutin membagikan dividen, dan persen dividen yang dibagikan itu adalah 60% dari keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi 27% kita kali dengan 60. Kita ulang. Jadi keuntungan per lembar saham kita kali dengan persen saham untuk dibagikan, maka kita nanti akan mendapatkan 166,2 rupiah per lembar saham. 166 rupiah per lembar saham. Kemudian kalau kita mau mengetahui berapa persen keuntungan, berapa persen yang kita dapatkan dari pembagian dividen ini, ternyata kita mendapatkan 3,8%. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan, kalau seperti ini mungkin kita dividen kecil. Kenapa saya katakan kecil? Karena kurang dari 4% ya. Kurang dari 4%. Dividen kecil kurang dari 4%. Jadi mungkin kita mengartikannya jadinya begini. Perusahaan ini bukan bertumbuh iya, tetapi dihargai terlalu tinggi. Bertumbuh iya tapi dihargai terlalu tinggi ya, terlalu riskan. Baik, sekarang kita lihat ke hutang. Dari segi hutang, ternyata perusahaan ini hanya punya hutang berbunga itu 1%, dan hutang dan tanggungan yang tidak berbunga itu 15%. Artinya hutangnya aman. Hutangnya aman ya. Dari segi valuasi dan dividen, maka kita bisa menyimpulkan ini Prodia ini dihargai sudah di atas dari harga wajarnya. Tapi dari segi keamanan perusahaan, dari segi hutang, perusahaannya bagus ya. Perusahaannya bertumbuh tetapi valuasinya mahal, dividen kecil, hutang aman. Kemudian kita lihat yang di masyarakat. Ternyata kepemilikan saham di masyarakat itu hanya 28%. Ini berarti pengendali, bukan masyarakat. Artinya apa? Artinya pemilik perusahaan tetap mengendalikan perusahaan ya, artinya aman. Dan kemudian ternyata saham yang ditradingkan di bursa efek itu hanya 40%. Artinya pengendali tidak ikut jual beli saham ya, dan tidak trading. Artinya perusahaan betul-betul manajemen, betul-betul pengendali dan manajemen itu betul-betul memfokuskan pada kinerja perusahaan. Mereka tidak terlibat dalam bagaimana urusannya dengan jual beli saham secara online ya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa
dari segi fundamentalnya perusahaan ini bagus, hanya saja valuasinya yang kita anggap sudah di atas dari nilai wajar, dan return dividen dari investasi itu terasa kurang. Saya pribadi sebenarnya kalau seperti ini akan cenderung untuk menunggu valuasinya lebih murah untuk bisa ikut masuk di sini. Tetapi kalau Anda sudah memiliki saham ini misalnya di harga yang jauh di bawah, sudah lama megang saham ini, kemudian setiap kali pembagian dividen ternyata dividennya di atas 4%, apalagi kalau sudah pegangnya lama, tentu Anda tidak perlu menjual saham ini, karena saham ini ya kita anggap selama dividennya masih bisa dipertahankan dari nilai beli Anda di atas 4%, mungkin masih bisa Anda tahan. Tapi kalau kita yang belum beli, maka menurut saya sebaiknya belum saatnya invest di sini. Kalau menurut saya pribadi, belum saatnya kita melakukan investasi di sini karena valuasinya masih kita anggap terlalu mahal tadi ya. Terlalu mahal. Oke, demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman, mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi sandaran kita ya, untuk sandaran second opinion, bukan perintah jual atau beli, tapi hanya second opinion bagi kita sebagai saran saja, karena apapun tindakan dari investor itu adalah tanggung jawab masing-masing. Ini hanya berupa second opinion. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.